Pernahkah Anda membayangkan beternak ikan di atas kapal? Mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, namun di Tiongkok, hal ini telah menjadi kenyataan. Anda mungkin pernah mendengar tentang budidaya ikan di laut, di gurun, atau di kolam-kolam air tawar. Namun membesarkan ikan di atas kapal yang berlayar di laut terbuka adalah ide yang kini sedang dikembangkan. Pada bulan Maret tahun ini, Tiongkok meluncurkan kapal budidaya laut pertama di dunia. Kapal ini memiliki kapasitas budidaya air mencapai 80.000 meter kubik, setara dengan 32 kolam standar. Ukurannya hampir sebanding dengan kapal induk. Selain itu, kapal ini dapat mengarungi seluruh lautan dan melakukan budidaya ikan di laut dalam, memungkinkan pemanfaatan ruang laut yang optimal dan produksi hingga 8.000 ton ikan setiap tahunnya. Mengapa Tiongkok membangun kapal sebesar ini hanya untuk budidaya ikan? Jawabannya berkaitan dengan kebutuhan pangan raksasa yang harus mereka penuhi. Dengan populasi 1,4 miliar jiwa, konsumsi pangan di Tiongkok sangat besar. Setiap tahun, negara ini mengonsumsi lebih dari 800 juta ton biji-bijian dan miliaran ekor ayam, babi, sapi dan kambing. Sebagai negara dengan wilayah laut lebih dari 4,7 juta kilometer persegi, masyarakat Tiongkok juga sangat menggemari produk laut. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa produksi hasil laut Tiongkok mencapai 91 juta ton, 56 juta ton diantaranya berasal dari laut. Seiring meningkatnya taraf hidup, permintaan akan makanan laut yang lebih berkualitas pun ikut naik. Namun, kualitas makanan laut seringkali berbanding lurus dengan kelangkaan dan kesulitan produksinya. Budidaya ikan di laut lepas sangat mahal dan tidak praktis jika harus membangun infrastruktur jauh dari daratan. Disinilah ide kapal budidaya ikan bergerak menjadi solusi cerdas. Konsep ini pertama kali dibuat pada tahun 2018 oleh ilmuwan kapal Tiongkok, yang membayangkan sebuah kapal besar yang bisa membesarkan ikan sambil berlayar ke lokasi laut terbaik. Banyak orang yang skeptis saat itu, tapi 7 tahun kemudian, pada tahun 2025, Tiongkok berhasil meluncurkan kapal pembesaran ikan. Kapal ini memiliki panjang 154 meter, lebar 44 meter, dan mampu menampung air hingga 80.000 meter kubik. Di dalamnya terdapat 12 kabin budidaya, masing-masing dengan sistem sirkulasi udara canggih yang bisa mengganti air laut hingga 16 kali per hari, menjamin ikan selalu hidup di lingkungan yang kaya oksigen dan bersih. Jenis ikan utama yang dibudidayakan adalah ikan-ikan kroaker kuning yang sangat sensitif terhadap lingkungan dan suara. Untuk itu, kapal ini menggunakan sistem propulsi listrik yang menjaga gangguan di bawah 60 desibel, jauh di bawah ambang sensitivitas ikan tersebut. Selain itu, terdapat lebih dari 2.000 sensor yang menghubungkan kondisi ikan secara real-time, termasuk fitur pengenal wajah ikan, untuk memastikan pengelolaan yang presisi. Suhu ideal untuk pertumbuhan ikan ini adalah antara 12 hingga 16 derajat Celcius. Maka, kapal dilengkapi sistem aliran air pintar dan menyedot air laut dari kedalaman 100 meter agar lebih kaya nutrisi dan sesuai suhu. Hasilnya, walaupun kepadatan ikan 4-6 kali lebih tinggi dari keramba tradisional, tingkat kelangsungan hidup tetap di atas 95% dan kualitas dagingnya sangat premium. Keunggulan utama kapal ini adalah tingkat otomatisasinya. Proses mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, panen, hingga pembekuan dilakukan secara otomatis. Hanya dengan 35 kru, kapal ini mampu memproduksi hampir 8.000 ton ikan per tahun. Tidak hanya itu, sistem pintar pada kapal ini dapat menentukan lokasi terbaik untuk budidaya berdasarkan kondisi laut dan iklim, sehingga dapat menghindari bencana alam seperti badai atau serangan alga. Selain itu, waktu budidaya dipangkas dari metode konvensional, memungkinkan 2 siklus produksi dalam 1 tahun. Di masa depan, kapal ini juga direncanakan untuk membudidayakan varietas makanan laut kelas atas,
seperti ikan kod perak dan ikan es dari Antartika, yang nilai jualnya jauh lebih tinggi. Diperkirakan, total nilai produksi tahunan kapal ini bisa mencapai 694 miliar rupiah, dengan keuntungan bersih sekitar 128 miliar rupiah. Model industrialisasi seperti ini benar-benar mengubah cara kita memandang perikanan. Tak ada lagi batasan musim atau cuaca. Produksi dapat berlangsung sepanjang tahun dan pasokan ke pasar tetap stabil. Namun, membuat kapal seperti ini tentu sangat mahal dan menantang secara teknologi. Kapal ini memungkinkan budidaya lebih fleksibel dan efisien. Kepadatan produksinya 6 kali lipat dari keramba tradisional, dan bisa disesuaikan dengan permintaan pasar serta kondisi laut. Selain itu, teknologi ini lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana laut. Perlu kita sadari bahwa dengan meningkatnya pencemaran laut dan berkurangnya sumber daya laut, penangkapan ikan tradisional tidak lagi berkelanjutan. Teknologi seperti ini menjadi jawaban atas krisis tersebut. Negara lain seperti Norwegia dan Swedia pun telah lebih dulu mengembangkan budidaya laut lepas yang ramah lingkungan sejak 1990. Dan kini, Tiongkok mulai mengejar ketertinggalan. Selain itu, Tiongkok juga telah membangun 6 kapal budidaya canggih lainnya, dan berencana membangun ribuan keramba laut dalam, platform budidaya cerdas, hingga ladang laut nasional dalam 5 tahun ke depan. Tujuannya jelas, menciptakan lumbung pangan biru di tengah laut yang mampu mencukupi pangan laut secara berkelanjutan. Dengan pengalaman yang telah diperoleh, Tiongkok bahkan tengah memulai proyek yang ambisius untuk membuat 50 kapal budidaya besar dengan target produksi 400.000 ton ikan laut setiap tahun. Nilai produksinya diperkirakan mencapai 826 miliar rupiah per tahun. Maka, bukan tidak mungkin di masa depan, kita akan melihat armada kapal lumbung pangan laut bergerak, yang tidak hanya menyediakan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan manusia dalam menaklukkan laut secara berkelanjutan.